Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Syarif Hasani pada mata kuliah Profesionalisme dan Kepemimpinan. Baik, para mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji tentang salah satu tema yang sangat penting, yaitu tentang profesionalisme dan pengembangan profesionalisme dalam Islam. Jadi kita akan mengkaji tentang apa itu profesionalisme, kemudian bagaimana pengembangan profesionalisme dan profesionalisme di dalam Islam. Ya, baik. Profesionalisme adalah sikap, perilaku, dan standar tingkah laku yang mencerminkan komitmen terhadap seseorang terhadap keahlian, etika, integritas, tanggung jawab, dan kualitas dalam pekerjaan atau bidang tertentu. Nah, ini pengertian atau definisi daripada profesionalisme. Tentu sebagai seorang guru atau calon guru PAUD ya, tentunya Anda dituntut untuk profesional. Nah, artinya profesional itu memiliki sikap profesionalisme, yaitu sikap dan perilaku juga standar tingkah laku yang mencerminkan komitmen. Komitmen terhadap apa? Ya, terhadap keahlian, etika, integritas, tanggung jawab, dan kualitas dalam pekerjaan. Nah, jadi ketika Anda sudah mengikrarkan diri untuk menjadi bagian dari pendidik, ya, menjadi bagian dari dunia pendidikan, tentu kita harus memperhatikan hal ini ya. Jadi sikap, perilaku, juga tingkah laku kita itu ya harus mencerminkan komitmen gitu terhadap keahlian kita, terhadap etika, terhadap integritas, terhadap tanggung jawab dan kualitas di dalam pekerjaan. Nah, ini. Jadi ini untuk dipahami ya dan betul-betul di internalisasikan di dalam diri ya sebagai prinsip kita menjadi seorang pendidik, khususnya pendidik PAUD ya dalam pendidikan anak usia dini. Nah, selanjutnya ada kata-kata kunci di sini ya. Yang pertama tadi keahlian, kemudian ada etika, integritas, tanggung jawab, dan kualitas. Nah, ini indikator-indikator, beberapa indikator yang berkaitan dengan profesionalisme. Yang pertama keahlian. Profesionalisme melibatkan pengembangan dan penerapan keahlian yang relevan dengan bidang tertentu. Ini termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik. Jadi dalam menjalankan tugas ya kita harus punya keahlian. Ya. Kemudian pengetahuan juga keterampilan serta pengalaman. Inilah yang disebut dengan keahlian. Yang kedua, etika. Profesionalisme membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang relevan dalam bidang kerja atau profesi tertentu. Ini mencakup integritas, kejujuran, keahlian, dan rasa hormat terhadap semua pihak yang terlibat. Nah, itu etika ya. Jadi ketika kita menjadi seorang guru PAUD, tentu di sana ada prinsip-prinsip etik gitu ya. Nah, kita harus patuh. Ada kode etik guru, ya kita harus taati. Ada disiplin, ada tata tertib dan sebagainya. Itu ya kita harus tunduk pada
prinsip-prinsip tersebut. Kemudian integritas dalam profesionalisme membutuhkan integritas pribadi dan profesional. Berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang benar, bahkan ketika menghadapi tekanan atau kesulitan. Jadi nilai-nilai moral, kemudian prinsip-prinsip itu dipegang teguh gitu ya oleh seseorang yang profesional. Kemudian tanggung jawab. Profesionalisme melibatkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas-tugas dan tindakan yang diambil dalam konteks pekerjaan atau profesi. Ini termasuk kewajiban untuk menghasilkan hasil yang berkualitas, menghormati hak dan kepentingan orang lain, dan menghindari tindakan yang merugikan. Itu tanggung jawab. Kemudian kata kunci terakhir adalah kualitas. Profesionalisme menekankan pada penghormatan terhadap standar kualitas yang tinggi dalam melakukan tugas dan memberikan layanan. Ini termasuk kesadaran terhadap detail upaya untuk meningkatkan diri secara terus-menerus dan komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal. Nah, jadi itu tadi beberapa kata kunci yang berkaitan dengan profesionalisme. Selanjutnya, kita akan coba pahami tentang bagaimana sih upaya untuk mengembangkan profesionalisme ini. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Tentu seseorang yang ingin menjadi profesional dalam suatu bidang pekerjaan, ya harus melalui tahapan pendidikan dan pelatihan. Sama halnya ketika Anda sekarang kuliah ya. Nah, Anda ikut proses pendidikan ya. Dari semester 1 sampai nanti semester 8, yaitu merupakan tanda ataupun bukti bahwa Anda berupaya untuk menjadi seseorang yang profesional. Karena profesionalisme di dalam suatu pekerjaan ya tidak terlepas dari yang namanya pendidikan dan pelatihan. Itu yang pertama. Yang kedua, monitoring dan pembimbingan. Jadi tetap ya di dalam melaksanakan tugas itu harus dimonitor, mentoring ya, kemudian dibimbing oleh ahlinya gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah paham, sudah bisa melakukan, lalu kemudian kita tidak memperhatikan hal-hal yang mungkin saja itu menjadi kekurangan kita gitu. Nah, itu mentoring dan pembimbingan. Selanjutnya partisipasi dalam organisasi profesional. Di PAUD itu ada beberapa organisasi profesi ya, seperti HIMPAUDI, IGRA, IGTKI ya. Itu merupakan organisasi profesi di mana wadah itu dijadikan sebagai pengembangan profesionalisme. Jadi circle itu dibentuk untuk supaya guru-guru PAUD ini sama-sama berupaya untuk menjadi guru-guru yang profesional. Selanjutnya pemantapan etika dan integritas, pengembangan hubungan profesional, ya, pengembangan hubungan profesional. Ya, di dalam upaya untuk mengembangkan profesionalisme itu ya kita harus berusaha untuk menjalin hubungan dengan baik itu dengan atasan, bawahan, atau dengan murid ya, dengan siswa atau peserta didik. Itu kita harus menjalin hubungan yang profesional. Kapan kita berkomunikasi dengan atasan, dengan orang tua, dengan siapapun, kita harus memiliki hubungan yang profesional. Kemudian tanggung jawab dan kualitas. Tentu ya, ini paling utama, bahwa tanggung jawab itu ya itu harus ditanamkan di dalam diri kita sehingga pekerjaan kita itu betul-betul menghasilkan hasil yang maksimal itu ya, berkualitas. Kemudian pemantapan etika dan integritas. Ya, sebagai seseorang yang profesional kita harus memperhatikan juga etik dan integritas. Dan terakhir, evaluasi diri.
Jadi jangan merasa sudah cukup, merasa sudah ahli, kemudian tidak memperhatikan eh, kualitas kinerja yang sudah kita laksanakan. Jadi evaluasi diri itu penting, ya. Apa-apa yang kurang ya diperbaiki, dilengkapi gitu ya. Yang sudah baik dipertahankan dan dikembangkan supaya lebih baik. Itu ya, pengembangan profesionalisme. Nah, jadi itu beberapa upaya ya untuk mengembangkan profesionalisme. Selanjutnya, profesionalisme dalam Islam. Di dalam agama Islam, di dalam ajaran agama Islam itu sudah ada beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan ya, ataupun yang berkaitan dengan profesionalisme. Di antaranya surat Al-Mu'minun. Quran surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 16 ya. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Ini ayat artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka hendaklah Allah tinggikan derajatnya Raja yang sebenarnya, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Oh, jadi tidak main-main Allah menciptakan kita itu ya selaku manusia. Ini bukti bahwa kita betul-betul harus profesional di dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Tuh, jadi profesional itu ya kita harus mampu menempatkan ya di mana kita berada saat ini ya, dan di mana kita nanti ya. Di dunia kita memang harus mencari kebahagiaan ya. Dan jangan lupa juga ya kebahagiaan kita atau kenikmatan kita di akhirat. Jadi jelas ya, kita beribadah, kemudian kita berusaha, berupaya untuk hidup sejahtera di dunia dan di akhirat, itu profesional. Nah, selanjutnya ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari ya. Sesungguhnya Allah mencintai apabila seseorang dari kamu melakukan sesuatu, maka ia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi Allah itu suka kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, tidak main-main ya. Tuh. Kemudian hadis riwayat Abu Daud, sungguhnya Allah mencintai ketika salah satu dari kalian melakukan pekerjaan, maka ia melakukan dengan penuh keahlian. Tuh. Ini hadis yang sangat relevan sekali menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang yang dituntut untuk profesional ya harus melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan juga harus melakukan sesuatu dengan penuh keahlian. Nah, ini ya supaya jadi bahan pemahaman dan prinsip yang nanti harus kita implementasikan, aplikasikan di dalam kita melaksanakan tugas-tugas pekerjaan kita, khususnya menjadi guru ya. Anda menjadi guru PAUD ya, itu. Nah, itulah beberapa hal yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan ini masih dasar ya. Tentu harus banyak kajian lebih dalam lagi, lebih rinci lagi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini.
Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.